Halo Sobat Rebahan, balik lagi sama aku Pau Pau. Gimana nih kabar kalian semua? Aku harap kalian semua tetap sehat dan baik-baik aja. Di alur cerita kali ini, aku mau bahas sebuah film garapan Neil Jordan yang dirilis pada tahun 2019 yang berjudul Greta. Menceritakan sebuah hubungan pertemanan antara Greta dengan seorang wanita muda bernama Frances, di mana keakraban mereka terjalin layaknya ibu dengan anak. Namun, sosok keibuan Greta mulai memudar dan malah makin mencurigakan ketika Frances menemukan bahwa kehidupan Greta ternyata tak seperti yang ia lihat selama ini. Lalu, bagaimanakah kelanjutan dari kisah pertemanan antara Greta dengan Frances? Mari simak videonya baik-baik, siapkan posisi rebahan dan cemilan kalian karena kita akan mulai ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Frances McCullen. Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di kota Manhattan, New York. Sepulangnya Frances bekerja, tak sengaja ia melihat tas berwarna hijau di kursi penumpang kereta bawah tanah. Tanpa basa-basi, Frances pun membawanya dan berniat untuk menaruhnya di pusat informasi. Namun, tempatnya sudah tutup. Frances pun membawa tas tersebut dan menceritakannya kepada teman sekamarnya yaitu Erika, bahwa ia telah menemukan sebuah tas di kereta bawah tanah dan berniat akan mengembalikannya langsung kepada pemiliknya esok hari. Erika pun menyuruh Frances untuk tidak terlalu baik dan mudah percaya kepada orang asing. Terlebih, ia sedang berada di kota besar New York, di mana orang-orang di zaman sekarang banyak melakukan kejahatan. Namun, Frances tak mendengarkan Erika. Ia tetap berniat mengembalikan tas tersebut. Kemudian, mereka pun menonton sebuah film di bioskop. Terlihat, Frances begitu sedih karena ia rindu dengan ibunya, yang selalu mengajaknya menonton film. Ibunya meninggal tepat setahun yang lalu dikarenakan penyakit kanker yang dideritanya, dan ia tidak begitu dekat dengan ayahnya. Terlebih, ayahnya yang sudah menikah lagi dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya, membuat Frances sangat sedih. Keesokan harinya, Frances pun mendatangi rumah pemilik dari tas tersebut. Ya, wanita itu bernama Greta Hayek. Greta pun mengajaknya untuk minum kopi di rumahnya sebagai tanda terima kasih atas kebaikan Frances. Frances pun mengiyakan ajakan Greta. Di tengah-tengah obrolan mereka, terdengar suara dentuman aneh dari dinding samping piano. Greta beralasan bahwa itu adalah suara dari tukang bangunan. Ia pun akhirnya bermain piano untuk menutupi suara tersebut. Di tengah alunan musik piano, Greta bercerita bahwa ia sudah lama ditinggal oleh suaminya bertahun-tahun yang lalu, dan putri sematawayangnya yaitu Nicola sedang berada di Paris untuk melanjutkan sekolah musiknya, dan Greta merasa kesepian. Mendengar Greta bercerita, Frances pun kembali teringat ibunya. Ia pun menyarankan Greta untuk mengadopsi seekor anjing untuk menemaninya agar tak kesepian. Sayangnya, Greta tidak terlalu tertarik dengan saran Frances, karena ia tidak bisa menggantikan anjing kesayangannya yang sudah lama mati. Itu mereka terlihat semakin dekat layaknya ibu dan anak. Frances pun akhirnya menceritakan keadaan ibunya yang sudah meninggal tepat setahun yang lalu. Mendengar hal tersebut, Greta terlihat sangat iba dan sedih. Ia pun memeluk Frances dan ia berkata bahwa akan menyayangi Frances seperti anaknya sendiri. Erika sang sahabat sedikit curiga dan sangat menyayangkan atas sikap Frances kepadanya. Terlebih, Frances mengabaikan ajakan Erika dan malah memilih makan malam bersama Greta. Erika juga tak setuju jika Frances menganggap Greta sebagai pengganti ibunya. Namun, Frances tak menghiraukan ucapan Erika dan tetap pergi makan malam di rumah Greta. Malam itu adalah malam istimewa bagi Greta dan Frances, di mana mereka merasa bahwa mereka memang ditakdirkan untuk bertemu. Namun, sesuatu hal terjadi ketika Frances mencari sebuah lilin di lemari. Ia malah membuka lemari berisikan tas-tas hijau yang ia temukan minggu lalu di kereta bawah tanah. Ia juga melihat isi tas tersebut
tersebut sama persis dengan apa yang ia temukan. Dan di balik tas tersebut tertempel sebuah not kuning bertuliskan nama dan nomor telepon. Ia juga terkejut saat melihat not yang mengatasnamakan dirinya dengan nomor teleponnya. Frances pun panik dan terkejut bahwa ternyata Greta menipu dirinya. Ia pun tak melanjutkan makan malamnya dan beralasan ia tidak enak badan dan bergegas pulang. Sesampainya Frances di apartemen, ia langsung bercerita kepada Erika atas apa yang telah Greta perbuat. Erika tak menyangka bahwa Greta merencanakan ini semua agar orang-orang tertipu dan menjadikan Frances sebagai objek bagi dirinya. Hubungan antara Greta dan Frances tak sampai di situ. Greta terus menghubungi Frances dan tentunya ia mengabaikannya. Namun, semakin diabaikan, Greta terus saja menghubunginya berkali-kali hingga Frances merasa muak dan ketakutan. Sampai di mana Greta mendatangi tempat Frances bekerja. Frances sempat meminta tolong pada atasannya untuk menyuruh Greta pulang. Namun, tak ada hasilnya. Mau tak mau, ia harus menghadapinya. Greta dan Frances berdebat hingga Frances menceritakan tentang apa yang ia temukan di makan malam bersama Greta. Greta cukup kaget dan ia meminta maaf dan ingin memulai hubungan yang baru bersama Frances. Namun, hal tersebut tentunya ditolak oleh Frances dan ia meminta Greta untuk tak menemui dirinya lagi. Melihat Frances yang kecewa padanya, Greta pun tak tinggal diam. Ia mengirimi sebuah voicemail permintaan maaf bahwa ia mengaku atas kesalahannya dan tak akan mengulanginya dan berharap Frances memakluminya karena ia sudah masuk ke dalam jurang kesepian setelah ditinggal oleh anak dan suaminya. Frances yang mendengar hal tersebut merasa kasihan sekaligus takut akan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padanya. Namun, Frances tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Ia tetap bekerja di akhir pekan dan tak disangka Greta berdiri tepat di depan restoran Frances bekerja. Ia mematung dan terus memerhatikan ke arah restoran hingga malam hari. Apa yang Greta lakukan membuat Frances ketakutan. Ia pun menelepon polisi. Namun, polisi tak bisa berbuat apa-apa dan menyuruh Frances untuk mengabaikannya. Ketika Frances akan pulang, Greta sudah tak nampak di depan restoran lagi. Ia pun bergegas mengecek CCTV dan melihat kondisi sudah aman. Ia pun segera menuju apartemennya. Di perjalanan menuju apartemen, Greta kembali muncul di stasiun kereta bawah tanah. Frances kaget dan beruntungnya ia berhasil kabur dari Greta. Sesampainya Frances di apartemen, ia pun segera menuju lift untuk sampai ke kamarnya. Ketika lift terbuka, lagi-lagi Greta tiba-tiba muncul. Frances yang begitu kaget, ia pun akhirnya menanyakan apa yang sebenarnya Greta inginkan. Greta hanya menjawab ia ingin bicara dengannya baik-baik. Ia sudah mencoba berbicara pada Frances, namun ia selalu diabaikan. Greta tak bisa diperlakukan seperti ini, hingga ia melempar permen karet ke rambut Frances dan pergi meninggalkannya. Akhirnya, Frances dan Erika mencoba melaporkannya ke polisi. Namun, prosesnya cukup lama, membutuhkan waktu 1 bulan sampai persidangan bisa dimulai. Harapan pun sirna. Frances harus menghadapinya bagaimanapun juga. Melihat kelakuan Greta pada dirinya, ia mengkhawatirkan anjing yang diadopsi oleh Greta. Ia pun akhirnya menyelidiki dengan mendatangi rumah Greta. Namun, ia malah menemukan sebuah clue di tong sampah Greta. Frances menemukan sebuah surat untuk Nicola Haydek di mana alamatnya bukan di Paris. Namun, ia pun mengirim sebuah voicemail karena nomor yang tertera di surat tersebut tak ada jawaban. Malam teror pun kembali terjadi lagi. Kali ini, teror menimpa kepada Erika. Malam itu, Erika sedang berada di bar sendirian dan Frances mendapat pesan gambar dari Greta. Dan ketika ia membukanya, ia melihat foto Erika. Frances pun panik dan segera menghubungi Erika. Ia menyuruh Erika agar segera pulang, namun pergerakan Erika terus dibuntuti oleh Greta dengan mengirimnya foto-foto Erika pada Frances. Melihat sahabatnya terancam, ia pun segera menjemput Erika menggunakan taksi. Dan untungnya, Erika tak sengaja langsung bertemu dengan Frances. Keesokan harinya, Frances mendapat telepon dari Nicola Haydek dan menyuruhnya untuk menemui dirinya. Di pertemuan itu, Frances dikagetkan dengan beberapa fakta bahwa Nicola Haydek sebenarnya sudah meninggal bunuh diri 4 tahun yang lalu dan Nicola tidak pernah tinggal di Paris, terlebih logat Prancis
Greta hanya dibuat-buat, dan sebenarnya Greta berasal dari Hungaria. Greta adalah wanita yang sakit. Mendengar semua cerita dari mantan pacar Nicola Heidegger, Frances pun tak menyangka ia bisa bertemu dengan wanita seperti Greta. Di malam Frances bekerja, dari luar, atasannya menyuruh Frances menutup teleponnya dan menyuruhnya untuk melayani tamu reservasi. Frances pun bergegas dan melayani tamu yang datang, dan ia terkejut bahwa tamu yang datang adalah Greta. Frances pun tetap melayaninya dengan profesional. Namun, ia menyuruh temannya untuk segera memanggil polisi karena ia berfirasat buruk pada Greta. Dan benar saja, Greta meneriaki, mencaci maki Frances dan membuat keributan di restoran. Semua orang di sana ketakutan dan Greta pun segera diamankan oleh petugas dan dibawa ke kantor polisi. Keesokan harinya, Frances memastikan apakah kasus Greta bisa dibawa ke persidangan atau malah dibebaskan, dan kepolisian menjawab bahwa Greta sudah dibebaskan. Hal tersebut membuat Frances geram dan marah. Akhirnya, Frances pun berniat untuk meninggalkan kota Manhattan, tapi sebelumnya ia berpikir jika ia pergi lalu kembali, Greta tetap saja ada di sini. Kemudian, Erika pun memberi saran pada Greta untuk menghilang secara diam-diam, dan ia menyuruhnya untuk menemui Greta dan meminta maaf dan memberikan salam perpisahan padanya dan berpura-pura akan menemuinya kembali. Dengan begitu, Greta akan melupakan Frances dan mencari mangsa yang lain. Frances pun menyetujui saran Erika. Ia akhirnya menemui Greta di sebuah gereja. Frances meminta maaf bahwa ini semua adalah salahnya dan menyuruh Greta untuk tetap kuat dan menghadapi masalahnya dengan bijak. Lalu, Frances pun pamit pada Greta bahwa esok hari ia akan mengemas barang dan pergi dari kota Manhattan untuk sementara waktu. Greta pun menawarkan diri untuk membantu Frances berkemas, namun Frances menolaknya. Mereka berdua pun saling berpelukan untuk yang terakhir kalinya. Keesokan harinya, terlihat Frances sedang bersepeda dan ia tidak berkemas sama sekali. Sesampainya di apartemen, ia menghangatkan kopi dan meminumnya dengan tenang, karena masalahnya dengan Greta sudah selesai. Namun, tentunya tidak semudah itu. Ia merasa aneh ketika tanamannya tersiram air yang berceceran. Ia pun memanggil-manggil Erika, namun tak kunjung ada jawaban. Frances justru merasa lemas dan tidak berdaya. Dan ternyata, Greta muncul dari kamar Erika. Ya, Greta menaruh obat bius di minumannya. Kemudian, Greta membawa Frances dan mengemas beberapa barangnya agar seolah-olah Frances sudah pergi meninggalkan apartemen tersebut. Sesampainya di rumah, Greta membuka ruangan rahasia di samping piano dan menaruh Frances ke dalam sebuah kotak dan mengambil handphonenya. Frances pun kemudian sadar dan mencoba membuka kotak tersebut. Greta pun menghampirinya dan ia berkata bahwa ini adalah kotak dusta, di mana Frances telah membohongi dirinya karena ia tidak benar-benar berkemas dan pergi meninggalkan kota Manhattan. Frances pun ketakutan dan meminta agar Greta tak menutup kotaknya. Greta pun meninggalkan Frances dan menguncinya dari luar. Greta pun memainkan piano agar teriakan-teriakan Frances tak terdengar oleh siapapun. Malam itu, ayahnya menghubungi Frances dengan voicemail dan menyuruhnya untuk menghubunginya. Agar tak curiga, Greta membalas pesan tersebut dengan mengirimkan sebuah foto lama bersama Erika, seolah-olah Frances sedang liburan. Greta juga mengirimkan sebuah foto pada Erika bahwa ia sedang berlibur bersama ayahnya. Sementara itu, Frances diperlakukan seperti anaknya sendiri. Ia diajarkan bermain piano dan tidur bersamanya, tentunya dengan obat bius yang Greta berikan. Di samping itu, ayahnya mengirim voicemail ke nomor telepon apartemen Erika bahwa ayahnya akan berkunjung. Setelah sampai, ia menanyakan keberadaan Frances. Erika yang pada saat itu langsung menaruh curiga bahwa Frances diculik oleh Greta. Ayahnya pun tak tinggal diam dan menyuruh seorang detektif untuk menemukan putrinya. Dan suatu pagi, Greta mengajak Frances memasak bersamanya. Melihat ada kesempatan, Frances pun tak segan memotong jari Greta dengan pisau dan memukulnya. Greta pun berteriak dan jatuh pingsan. Akhirnya, Frances mencoba kabur secepat yang ia bisa. Namun, Frances tak bisa menemukan kunci rumahnya. Ia pun akhirnya menuju ruang bawah tanah berharap ia bisa keluar secepatnya. Namun, tak disangka ia menemukan sebuah mayat perempuan. Ketika ia mencoba untuk menolongnya, tiba-tiba Greta datang dan membius dirinya. Setelah Frances
sadar ia sudah terikat di sebuah ranjang. Tak butuh waktu lama, detektif suruhan ayahnya mendatangi dan mengecek keadaan rumah Greta. Dan tiba-tiba saja Greta muncul dan menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Detektif itu langsung menanyakan Frances padanya. Greta yang tak mau dicurigai, ia pun berbohong dan menyuruh detektif itu untuk berbicara di dalam rumahnya. Mereka berdua pun saling mengobrol, dan Frances mengetahui ada seseorang yang datang. Mendengar dentuman yang Frances buat, Greta pun beralasan bahwa itu adalah suara anjingnya yang belum ia beri makan. Selagi Greta memberi makan anjingnya, detektif itu pun langsung menuju suara itu terdengar dan menemukan pintu di samping piano. Sebelum ia membuka pintunya, tiba-tiba saja Greta muncul dengan menyuntik obat bius ke lehernya. Detektif itu pun langsung lemas dan tidak berdaya. Ia berusaha bangun dan menembak Greta, namun tembakannya meleset. Tanpa pikir panjang, Greta langsung mengambil pistolnya dan menembakinya hingga tewas. Greta pun membawa mayat tersebut ke ruang bawah tanah dan membersihkan seisi rumahnya. Kemudian, Greta melangsungkan aksinya kembali untuk mencari mangsa selanjutnya dengan menaruh tas hijaunya di kereta bawah tanah. Tak butuh waktu lama, korban selanjutnya datang mengantarkan tasnya ke rumah Greta. Seperti biasa, Greta menyuruh untuk masuk dan mengobrol. Mereka mengobrol banyak hal, dan suara dentuman yang dihasilkan oleh Frances terdengar sangat kencang. Dan lagi-lagi, Greta menutupinya dengan alasan yang sama. Greta pun kembali duduk dan melanjutkan obrolannya. Namun tiba-tiba saja, Greta terlihat sangat lemas dan tidak berdaya. Ternyata, wanita itu adalah Erika. Selagi Greta pingsan, ia langsung mencari keberadaan Frances. Frances yang mendengar Erika memanggil-manggil namanya, ia pun berusaha untuk membuat suara agar Erika menemukannya. Dan beruntungnya, Erika bisa menemukan Frances. Ia pun langsung membuka ikatannya dan membawa Frances keluar. Namun, ketika mereka keluar, tubuh Greta tiba-tiba saja menghilang. Erika pun panik dan berjaga-jaga jika Greta tiba-tiba muncul. Dan benar saja, Greta muncul dari belakang Frances. Namun, karena obat bius yang kuat, Greta kembali tak sadarkan diri. Kemudian, mereka berdua pun menaruh Greta ke dalam sebuah kotak dan menguncinya. Frances pun lega dan akhirnya ia bisa menghirup udara segar lagi. Lalu, film pun tamat. Sebuah film thriller yang disutradarai oleh Neil Jordan ini memang cukup menarik. Dinamika yang diciptakan membuat penonton gemas atas perbuatan Greta yang telah ia lakukan. Terlebih, kita bisa mengambil pelajaran dari film ini, bahwa kita harus selalu berhati-hati ketika menemukan barang di suatu tempat. Karena bisa saja kebaikan yang kita lakukan berujung petaka. Sudah paling aman untuk menyerahkan barang temuan pada pihak berwajib. Oke, mungkin sekian alur cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton videonya sampai akhir. Semoga kalian semua suka. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain notification-nya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.